uangnya ini perak juga. Oh jadi itu dalamnya perunggu mas? Dalamnya perunggu. Tapi dia plating perak ya? Plating perak. Oke. Ya, jadi kalau saya nyimpulkan jenis barang atau benda zaman dulu itu serupa tapi logam yang tak sama karena menunjukkan kasta rendah dan tinggi. Oke. Gitu. Jadi memang teknik untuk plating dan juga istilahnya grade uangnya ya mas ya? Iya. Nilai uangnya itu beda-beda ya? Uangnya lah kalau semuanya dibuat emas, mulai kalangan mulai kalangan ke bawah menengah ke atas emas semua, mungkin saya bisa menyimpulkan kerajaan dulu emang kaya. Tapi pada dasarnya yang saya temukan itu ada jenis logam-logam atau mata-mata uang yang diduplikasi tapi dengan unsur dan ciri khas yang sama. Seperti ini sandi, motifnya sama dan nilai mata uangnya zaman dulu saya menyimpulkan pasti juga sama. Cuma dari bahan logamnya, bahan dasarnya itu dari dulu sudah ada duplikasi. Nah kayak gini, ini bahannya perunggu. Kenapa saya bisa menyimpulkan perunggu? Karena saya terlalu hafal gitu. Kalau bisa dites bisa. Pakai air keras bisa ini. Ini kalau perak ini bila dikasih perak dikasih air keras lalu dikoneng ini nyanten berwarna putih. Kalau perunggu ini hijau bila ditetesi air keras. Bisa diuji coba juga. Biar saya tidak Biar nggak salah lah ya. Nah, mengomong ngopoh ngono lah. Nah mas, selain koin seperti ini mas, Iya. di Indonesia ini pernah ditemuin mata uang apa aja nih mas? Kan kita kenal ada gobok ya kan? Terus ada ini orang bilang apa sih? Koin apa sih? Ini banyak dikatakan ini koin sandi atau Koin sandi. benik. Koin Iya. benik ya? Iya. Kalau di daerah ngomong koin benik. Koin benik. Terus ada mata uang gobok, koin benik, terus mata uang apa lagi? Oh itu ya, yang ledger ya? Apa? Iya, termasuk jojor. Jojor ya, udah kita udah ada kemarin. Ya, ini buat contohnya biar tidak mengaspo itu. Mengaspo dan Nah, itu jojor. Ini jojor, ini termasuk media barter juga, bukan pemberat untuk pancing ya? pemancing, iya. Nah, ini jojor. Ini juga media barter. Ini media barter, istilahnya mata uang lah. Nah, selain jojor ini ada dua jenis. Ah. Jojor ini ada dua jenis. Saman cukupno. Nah, cukupno. Namanya jojor perahu jojor apa? atau kepeng perahu kalau Oke. bisa. Kepeng itu mata uang dulu, kalau perahu itu dari bentuknya. Lah kayak gini. Karena saya dapatnya sedikit jadi tak simpen dengan rapi. Karena ini saya ada Itu bukan kalung mas? nilainya. Bukan. Ini termasuk jenisnya gobok. Jenisnya jojor ini. Jojor ini ya. Dia ada jojor perahu ya. Iya, ini namanya jojor perahu atau jenis kepeng perahu. Ini menurut Mas Romi termasuk mata uang ya? Mata uang. Mata tukar Kalau lah ya. menurut saya ini termasuk mata uang atau media barter. Jadi kesimpulannya berbagai macam jenis dan berbagai macam bentuk, tapi logam yang sama. Oke. Timah ya. Iya. Nah ini kalau ini ditarik ini kan zaman kerajaan nih mas. Iya. Zaman ke depan lagi saya perhatiin juga Mas Roni punya temuan banyak uang mata uang asing nih, banyak banget ya. Kalau temuan mata uang asing seperti VOC ini Batavia ini menunjukkan era. Ya. Ini zaman era ada tahunnya 1826. Ini termasuk era-era zaman Jepang Belanda lah. Era-era seperti itu. Jadi bukan era kerajaan. Ya. Tapi tetap ini adalah masuk ke wilayah Indonesia dan menjadi mata Ini uang termasuk- Indonesia juga ini mas. Iya, termasuk wilayah Indonesia. Makanya Indonesia itu diviralkan kaya dan Beraneka ragam ya. bermacam-macam suku, budaya, bahkan nilai-nilai logam seperti ini bermacam-macam juga. Karena apa? Peradaban di Indonesia itu dari luar Indonesia banyak yang ke sini, banyak yang ke Indonesia. Makanya Perdagangan ya. Penyebaran agama juga Iya. masuk ke Indonesia ya. iya. Jadi ini termasuk istilahnya sejarah-sejarah bahwa di Sungai Berantas ini menampung begitu banyak kehidupan bangsa-bangsa lain juga, Mas. Betul sekali. Gini kesimpulannya. Kenapa saya menjunjung tinggi temuan, bukan masalah sejarahnya. Karena apa? Karena ditemuanlah
di dasar sungai atau di daerah pegunungan itu terdapat peninggalan-peninggalan yang bersejarah dari zaman sebelum adanya kerajaan Hindu-Buddha itu sampai adanya kerajaan itu sudah beraneka ragam kehidupan dan ini mulai ya dari raja sampai Belanda sampai zaman kemerdekaan sampai sekarang ini itu berbagai macam jenis dan itu pun menyangkut sejarah semua. Jadi saya mencari, saya menggali, saya mempelajari ini untuk dengan satu catatan, ini untuk bisa membuktikan bahwasanya kita di Indonesia itu beraneka ragam, mempunyai sejarah yang luar biasa. Makanya saya itu bangga ada di Indonesia. Mata uang apa Mas yang paling ini Mas yang pernah Mas Roni dapetin, maksudnya paling langka nih istilahnya? Mata uang atau banyak dicari orang Mas, atau yang paling langka? Yaitu yang paling langka. Logam apa itu? Logam. Selain emas lo ya? Selain emas ya. Selain emas itu inspan. Kayak koin-koin gini? Iya, inspan. Apa itu namanya Mas? Gini. Bentar. Ya. $17.8. Sayangnya contohnya ndak enek, tapi saya sering dapat. Oke, sehingga ada aja lah. Iya, paling tidak ini buat contoh aja. Referensi lah. Referensi. Jadi ini apa itu Mas? Ini kalau saya menyimpulkan ini adalah termasuk koin juga. Oke. Ini koin. Nah, di kalangan orang-orang menengah ke atas itu bilangnya ini hinspan. Tapi entah itu hinspan asli atau bukan, maksud saya memang ini namanya hinspan atau apa saya tidak tahu. Cuma saya menyimpulkan ini adalah suatu koin. Mata uang ya? Mata uang. Ini kayaknya dari Cina atau dari apa itu Mas? Kalau pengetahuannya Mas Roni? Tapi saya kalau dari pengetahuan saya ini bukan Cina. Oke, apa itu? Ini termasuk era-era Belanda Jepang gitu. Oh, oke. Bahannya apa Mas? Bahannya ini perunggu. Nah, seperti ini juga ada beberapa jenis. Ini ada perunggu, ada perak. Oke. Tapi emas belum pernah saya dapatkan. Oke. Oh, tahu ya oleh, tapi jenisnya kayak gini. Ada bentuk apa? Kayak pecelan gitu. Stempel. Kayak gini. Ada lubang cekung-cekungnya itu dipecel. Di apa nih ngaran dipecel iki apa? Disobek ya. Dibelah. Kayak dibetel gitu. Tapi emas. Oh, oke. Jadi saya menyimpulkan kayak mata uang itu bila bentuknya kayak pecelan-pecelan gitu, emang seperti itu dulunya. Jadi kalau dibeli itu dipecel dulu. Oke. Disobek-sobek gitu ya buat gitu. buat ini ya. Jadi ini kisaran tahun berapa nih Mas? Boleh lihat nggak Mas? nah itu yang saya tidak tahu karena nggak Nggak ada mempelajari tahunnya. ya. Iya. Ya nggak bisa moco enggak ada. Dari 1760. Tapi ini kayak untuk ukuran perunggu ini berat banget ya Mas ya? Itu berat banget. Kalau ukuran perak biasanya ukurannya beratnya 26. Oke. 26 25 tergantung aus polusinya. Loh ini kalau kayak gini ini menurut Mas Roni ini oto atau udah ini oto nih? Ini oto. Ini masuk yang oto ya? Iya, termasuk oto. Berarti bentuknya itu ya emang segini nih ya? gitu, iya. Oh, oke. Emang penyot gitu. Saya enggak pernah dapat itu yang kotak segi atau gimana. Ya pasti penyot penceng gitu. Kayak ini ada stempel kerajaan kayak gitu tuh Mas? Iya. Kayak apa? Kayak tameng gitu loh. Iya, kayak perisai. Kayak perisai ya, benar ya Mas? Kayak Ya? perisai. Kayak perisai ini ya? Cuma di situ terdapat seperti huruf P atau apalah itu. Oke. Itu kan itu huruf-huruf Sanskerta bukan huruf P sekarang. Oh, hurufnya Sanskerta. Iya, itu huruf-huruf Sanskerta. P-nya itu bukan PP sekarang. Nah, P sekarang ini dia tulisannya P bukan. Oh, ada. Itu ini kan istilahnya huruf yang udah mesin lah. Iya, Udah digarap mesin lah ya. Sudah ada jenis Cetakan huruf, lah ya. sudah mengenal huruf
huruf cetak. abjad. Oh, ya abjad ya. Sudah mengenal huruf abjad. Nah, kalau itu belum mengenal huruf abjad, kalau Berarti ini masih istilahnya kode-kode atau iya. ya? Iya. Ini menarik nih, kita mesti selidiki nih, Mas. Iya, itu ada beberapa macam jenis, ada perak, ada timah, ada emas, perak ya kayak gini bentuknya. Perak ya kayak gitu Ya, ya. kayak gini. Ini pernah saya temukan, itu saya dapat ini akeh biji. Sekitar 60 biji dulu. Perak semua. Oke. Perak semua ya. Perak semua. Oh iya. Ya. Gini, saya mendapatkan sebuah koin berbentuk gobok. Saya menyimpulkan gobok ini karena ada lubang tengahnya. Ini saya mendapatkan ini jenis dan logamnya timah. Jenis gobok berlogam timah. Ini saya dapat kebanyakan itu di dalam lubangan. Seperti saya menyimpulkan itu lubang kubur zaman era Hindu Buddha. Jadi kalau saya menyimpulkan ini gobok atau mata uang emang dikhususkan buat tabur kubur. Kalau saya menyimpulkan seperti itu, karena sering saya dapatkan gobok-gobok kecil-kecil kayak gini yang berlogam timah itu di sebuah makam-makam kuno. Makam kuno yang sudah terbengkelai, bukan makam kuno yang emang enggak tahu itu makam atau bukan. Tapi saya menemukan dengan berbagai macam peninggalan gigi yang tidak bisa punah. Gigi biasanya itu kan termasuk kubur. Nah, ini saya dapatkan seperti ini. Lah, ini bila mana dinilai atau dimaharkan, saya bilang itu tidak seperti logam yang ini. Kalau logam yang ini sudah ada pasaran dan ada nilai tersendiri. Tapi selama saya terjun di dunia antik 20 tahun sampai sekarang ini, logam seperti ini jarang dikenal dan jarang orang yang meminatinya. Jadi saya menghimbau bila mana ada yang mengerti tentang sejarah atau artikel sebagaimana mestinya. Artikel sejenis koin ini, ya mohonlah digunakan dengan semestinya, biar tidak dipakai atau dilebur lagi, biar sejarah masih tetap jaya.